Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di Nepawon Channel. Di video kali ini saya buat puding lagi ya teman-teman. Kali ini saya buat puding lumut lapis mentega. Ini perpaduan yang cocok dan enak teman-teman. Oh iya, meskipun pudingnya ini memakai telur, tapi ini tidak berasa amis telur ya teman-teman. Dan di video ini saya buat lumutnya kecil-kecil ya. Untuk tahu cara membuatnya, ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke, sekarang langsung saja kita mulai membuat. Pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ini saya mau buat lapisan puding lumutnya dulu. Pertama ini saya siapkan mangkok ya teman-teman. Lalu akan saya tambahkan dengan gula pasir terlebih dahulu. Saya pakai 60 gram gula pasir. Lalu saya beri 2 sendok teh ya, agar plain. Saya pakai merek Swallow ya ini. Selanjutnya saya aduk ya sampai tercampur rata. Setelah itu saya tambahkan dengan 1 saset santan instan, ini saya pakainya ya teman-teman. Pakai yang ukuran kecil. Nanti untuk detail resepnya akan saya tulis ulang di description box ya. Oke, selanjutnya saya masukkan 1 butir telur. Ini saya kocok lepas terlebih dahulu baru dimasukkan ya. Lalu aduk kembali semuanya sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, ini akan saya tambahkan dengan air putih ya teman-teman. Masukkan air putihnya dan sambil diaduk ya. Nah, setelah tercampur juga, saya akan tambahkan dengan pasta pandan. Ini saya gunakan sekitar 1 sendok teh ya teman-teman. Teman-teman bisa juga mengganti airnya dengan air pandan yang di blender ya teman-teman. Supaya ini warna hijaunya cantik, saya tambahkan dengan pewarna kuning ya. Saya pakai warna kuning tua. Untuk bahan yang saya gunakan nanti saya kasih linknya di description box juga ya teman-teman. Nah, setelah itu campur sampai rata. Lalu ini akan saya saring ya, supaya tidak ada gerindilan dari telur atau dari bahan lainnya. Oh iya teman-teman, tambahkan juga sejumput garam ya, biar rasanya balance. Nah, setelah itu aduk. Lalu diamkan ya, jangan diaduk lagi. Ini saya pindah ke kompor ya teman-teman. Di 2 menit pertama ini biarkan, jangan diaduk ya teman-teman, supaya dia muncul lumutnya. Ini saya gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Karena saya ingin lumutnya itu kecil-kecil, jadi ini sering saya aduk ya teman-teman. Ini yang mendidih, pinggirnya sudah mendidih dan sudah muncul lumutnya. Ini saya aduk pinggirnya. Tapi ngaduknya jangan cepat ya teman-teman, pelan-pelan saja. Selanjutnya setelah dia mendidih ya teman-teman dan sudah terpisah antara air dan lumutnya, itu baru saya aduklah kembali ya teman-teman. Saya aduk pelan ya, supaya jadi lumutnya. Jika teman-teman ingin lumutnya agak besar-besar, jangan diaduk dari awal sampai akhir ya. Cukup diaduknya dari awal sampai akhir itu 2-3 adukan saja. Dan cara mengaduknya pelan saja seperti yang terlihat di video ya teman-teman. Ini saya aduknya mulai dari pinggirannya ya teman-teman, karena yang mendidih di awal itu pinggirannya dan yang terbentuk lumutnya itu dari pinggirannya. Jadi jika teman-teman ingin lumutnya besar, jika pinggirannya sudah mendidih, jangan langsung diaduk ya teman-teman. Tunggu muncul lumutnya agak banyak, baru diaduk sebentar 1 kali. Baru nanti setelah mendidih diaduk lagi sebentar, baru dimatikan kompornya. Itu kalau ingin lumutnya besar-besar. Nah, ini karena saya ingin lumutnya kecil-kecil, saya sering aduk pelan ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah mulai mendidih dan sudah matang ya. Ini juga sudah terpisah lumut dan airnya.
lumutnya pun juga sudah banyak ya. Setelah mendidih, ini saya matikan kompornya. Nah, satu tip lagi ya teman-teman, jangan langsung tuang ke cetakan ya setelah dia mendidih. Tunggu dulu uapnya hilang dan tunggu dia agak hangat ya, supaya waktu dicetak di cetakan itu lumutnya tidak terpisah dengan airnya. Jadi dia tercampur dengan airnya ya, tidak memisah dengan airnya lumutnya itu. Nah, selanjutnya setelah pudingnya ini sudah hangat ya teman-teman, sudah tidak ada uap panasnya, saya tuang ke cetakan ya. Saya tuangnya 3/4. Satu resep ini menghasilkan 7 cup ya teman-teman. Kurang lebih 1 cupnya ini isinya 100 ml. Setelah semua sudah dituang ke cetakan, ini akan saya dinginkan ya, supaya set di suhu ruangan. Nah, sambil menunggu dia dingin, sekarang saya mau buat lapisan menteganya. Oke, sekarang kita mulai siapkan bahan untuk lapisan mentega ya. Pertama, ini saya siapkan pancinya dan saya tuang gula pasir ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan agar-agar plainnya 2 sendok teh atau setengah bungkus ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan juga tepung maizena dan juga sejumput garam ya. Ini saya pakai sea salt. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya saya tambahkan dengan susu UHT ya. Dan juga ini saya beri vanilla essence. Selanjutnya saya tambahkan juga 1 butir kuning telur ya. Lalu aduk ya teman-teman sampai tercampur rata. Selanjutnya supaya warnanya lebih cantik, lebih kuning, saya tambahkan dengan sedikit pewarna makanan ya. Saya pakai warna kuning tua. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata dan pindahkan ke atas kompor ya. Masak dengan menggunakan api sedang. Setelah puding menteganya ini mendidih matang, lalu matikan apinya dan tambahkan 10 gram mentega ya teman-teman. Di sini saya pakai butter. Lalu aduk sampai tercampur rata dan menteganya meleleh. Selanjutnya tunggu uapnya ini hilang, baru tuang ke lapisan lumut pandan ya. Supaya mudah untuk menuangnya, ini akan saya pindahkan ke gelas ya teman-teman. Supaya lapisan menteganya ini nempel ke lapisan lumutnya, ini akan saya tusuk-tusuk terlebih dahulu ya untuk puding lumutnya. Ini saya tusuknya menggunakan lidi sate ya, atau bisa juga dengan menggunakan tusuk gigi, atau juga bisa menggunakan garpu teman-teman. Nah, selanjutnya ini saya tuang lapisan menteganya ya sampai penuh teman-teman. Nah, setelah semuanya terisi, lalu tunggu dingin baru dikeluarkan dari cetakan ya. Untuk mengeluarkannya ini cukup mudah sekali, ditekan-tekan saja cetakannya, nanti dia akan keluar dengan mudah. Puding lumut pandan dengan lapis mentega ini sangat cocok teman-teman. Sajikan dengan fla dan disantap saat dingin, ini segar sekali. Untuk resep flanya dan cara membuatnya bisa dilihat di video puding saya sebelumnya ya. Silahkan teman-teman mencobanya di rumah. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba.